guys, kami dari kelompok 5 bakal ngejelasin secara kompleks tentang evaporator. Evaporator itu apa sih? Nah, evaporator merupakan alat untuk mengevaporasi larutan dengan penambahan kalor sehingga menghasilkan larutan yang lebih pekat serta memiliki konsentrasi yang tinggi. Tahu nggak sih, evaporator itu ada 3 jenis loh. Pertama, single effect evaporator. Kedua, double effect evaporator. Dan ketiga, multiple effect evaporator. Dari ketiga jenis alat evaporator tersebut, yang paling efektif dalam memekatkan larutan adalah multiple effect evaporator. Jadi, evaporator yang digunakan oleh multiple effect tersebut itu lebih dari satu. Misalnya, uap dari evaporator kedua dimasukkan ke dalam ruang uap evaporator ketiga dan berlanjut sampai beberapa evaporasi, sehingga menghasilkan konsentrasi larutan yang lebih pekat dibandingkan dengan evaporator yang lain. Nah, dari penjelasan prinsip kerja tersebut, agar lebih paham mengenai bagaimana cara kerja multiple effect evaporator ini, yuk simak animasi proses penguapannya. Mula-mula, terdapat uap yang memasuki efek pertama pada bagian atas yang ditandai dengan panah berwarna merah, di mana suhu uap pada efek pertama ini beroperasi cukup tinggi. Kemudian, uap tersebut dikondensasikan dalam efek pertama untuk menguapkan pelarut dari umpan yang dikenal sebagai kondensat dan akan keluar di bagian bawah yang ditandai dengan panah berwarna biru. Panah kuning menunjukkan jalannya sampel jus mentah pada bagian pemanas yang masuk dari bawah dan naik ke dalam tabung. Saat memanaskan bagian atas, beberapa cairan berubah menjadi uap dan cairan pekat. Cairan pekat akan bergerak ke bawah meninggalkan efek pertama dan melepaskan uap ke atmosfer yang ditandai dengan panah berwarna oranye. Sedangkan uap yang merupakan hasil dari penguapan air pada suhu tinggi akan memasuki efek kedua sebagai media pemanas yang ditandai dengan panah berwarna abu-abu. Setelah itu, perhatikan multiple effect evaporator ini. Nah, pada media pemanas di efek pertama itu menggunakan uap, sedangkan untuk efek yang kedua, media pemanasnya menggunakan uap yang berasal dari efek pertama. Uap tersebut kemudian akan mengembun di bagian pemanas dan keluar sebagai kondensat. Aliran cairan yang terkonsentrasi dari efek pertama akan masuk ke efek kedua melewati bagian bawah sebagai bagian dari pemanas. Sebelum masuk ke efek yang ketiga, aliran tersebut akan naik. Pada bagian atas memiliki lebih banyak uap, sehingga uap tersebut akan keluar dari aliran menuju ke atmosfer. Selanjutnya, uap dari efek kedua kemudian diteruskan ke efek ketiga sebagai media pemanas di mana efek evaporatornya akan melepaskan panasnya dan kondensat akan pergi ke bagian bawah pemanas sebagai cairan pekat dari efek kedua. Kemudian masuk ke dalam efek ketiga di bagian bawah bagian pemanas. Sehingga lebih banyak uap keluar dari bagian atas yang dibuang ke atmosfer dari aliran produk terkonsentrasi akan meninggalkan sisi kanan dari efek ketiga. Sehingga hasil akhir dari multiple effect evaporator ini akan keluar di bagian bawah berupa produk dengan konsentrat tinggi. Nah, selain itu, dalam evaporator 3 efek ini, uapnya itu akan masuk hanya pada efek pertama, dan kemudian untuk efek kedua dan ketiga, pemanasannya akan dilakukan oleh uap yang dikeluarkan dari efek sebelumnya. Dapat dilihat ya berlangsungnya proses tersebut dalam video ini. Oleh karena itu, tentu saja vakum di dalam bilik ini akan dipertahankan pada tingkat yang sesuai, sehingga aliran dari cairan dalam efek tersebut dapat mendidih dan mengeluarkan uap yang tepat. Jadi, yang perlu diperhatikan dalam evaporator 3 efek ini bahwasanya suhu didih di masing-masing efek ini berbeda dan titik didih suhu akan dipertahankan dengan menggunakan berbagai tingkat vakum di masing-masing efek ini. Nah, dari penjelasan mengenai proses kerja multiple effect evaporator,
Dapat disimpulkan bahwa alat multiple efek evaporator ini menggunakan 2 atau lebih evaporator dan proses evaporasi dilakukan secara berulang dengan menggunakan uap yang digunakan pada efek 1, lalu digunakan kembali pada efek 2 dan 3 sebagai pemanas. Hasil akhirnya berupa produk yang konsentrasinya lebih tinggi atau biasa disebut produk kental. Contohnya seperti produk nira dan produk kental manis. Sekian penjelasan kelompok kami mengenai multiple effect evaporator. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan thanks for watching. Bye-bye.